Halo, nama saya Reza, lahir di Singkawang 1996. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan dijelaskan, mari mengenal sedikit mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya, suku bangsa, dan tradisi. Setiap provinsi memiliki ciri khas yang berbeda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut dapat terangkum dalam satu kesatuan sesuai dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sedikit sudah saya jelaskan mengenai Indonesia. Sekarang saatnya masuk ke materi. Materi agenda 1 yang dibahas ada 3. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, apa yang dimaksud wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Tahukah kamu? Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3 adalah: yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Materi yang kedua, mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan sesuatu yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Materi pokok yang dibahas, yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Dan yang ketiga, teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Model insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis menurut Acok tahun 2002. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal ketabahan. Yang ketiga, modal emosional. Yang keempat, modal etika atau moral. Yang kelima, modal sosial. Dan yang keenam, modal kesehatan atau kekuatan fisik dan jasmani. Contoh isu-isu kontemporer yang terjadi adalah korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, cybercrime, hate speech, and hoax. Teknik analisis isu ada 3. Yang pertama, teknik tapisan isu. Yang kedua, teknik analisis isu. Dan yang ketiga, analisis kesenjangan isu atau gap analisis. Teknik tapisan isu dapat dikerjakan melalui metode AKPK, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Dan yang kedua, menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Teknik analisis isu dapat dilakukan dengan yang pertama, mind mapping, yang kedua, fishbone diagram, dan yang ketiga, analisis SWOT. Analisis kesenjangan isu atau gap analisis dapat dilakukan dengan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Baiklah, masuk ke materi yang ketiga, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Apa yang dimaksud kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara merupakan
suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. See you.